Oke, pagi hari ini kita lanjutkan kembali seri God's Calling. Dan fokus kita pada pagi hari ini adalah tunaikan panggilan Tuhan. Laksanakan panggilan Tuhan. Selesaikan panggilan Tuhan. Ya, jalankan panggilan Tuhan. Kira seperti itu maknanya ya. Ya, jadi pertanyaan penting bagi kita, adakah yang tidak dipanggil Tuhan? Kita sudah membahas ini, kita sudah menjabarkan ini pada 2 pertemuan sebelumnya, dan tentu saja jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dia kalau sudah lahir, dia tidak ada panggilan Tuhan. Dia pasti ada panggilan Tuhan. Kemudian pertanyaan yang akan kita jawab pada pagi hari ini adalah apakah panggilan Tuhan untuk semua orang? Ini bicara mengenai panggilan Tuhan untuk semua orang, artinya setiap orang itu, khususnya orang percaya, itu punya panggilan yang sama. Apa itu? Kita lihat di dalam Matius 28 atau yang lebih sering dikenal dengan The Great Commission atau amanat agung. Ini adalah panggilan untuk semua orang, terkhusus semua orang percaya. Ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini adalah the calling. Ini adalah the Great Commission atau amanat agung. Dan ini adalah panggilan Tuhan untuk semua orang, khususnya orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Kita semua ini dipanggil Tuhan untuk menjadikan semua bangsa. Artinya tidak ada yang terluput, tidak ada yang kita pilih-pilih. Semuanya, kepada semuanya itu kita dipanggil Tuhan untuk menjadikan mereka sebagai murid Kristus. Artinya dipanggil Tuhan untuk menolong mereka menjadi alat Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan untuk mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah panggilan saya, ini adalah panggilan kamu, ini adalah panggilan kita semua. Setiap orang memang dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tidak ada yang tidak. Ya, tidak ada yang tidak. Semua dipanggil Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tetapi tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, menjadi penginjil, atau pengajar firman Tuhan. Ya, sebagaimana Alkitab menyatakan bahwa 3 hal ini sebagai orang-orang yang fokus di dalam pelayanan pemberitaan firman. Ya, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, penginjil, pengajar firman Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi semua orang dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya, karena panggilan Tuhan ini bersifat lintas profesi. Apapun profesimu nantinya. Lintas bisnis, apapun bisnis yang akan kamu geluti, yang akan kamu lakukan, yang akan kamu kerjakan. Atau pelayanan jasa. Ya, apapun area yang akan kita pilih nantinya, dan tentunya itu juga adalah panggilan Tuhan bagi kita. Ya, kita tetap menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Jadi panggilan Tuhan ini, The Great Commission ini
panggilan untuk semua orang, panggilan untuk semua profesi. Tentu saja berbeda profesi, berbeda metode, berbeda cara bagaimana menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Mengapa demikian? Karena semuanya sesungguhnya adalah untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 46 ayat 31 berkata begini, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah, ya, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Alkitab bahkan mencatat hal yang sederhana sekalipun, kamu makan aja, kamu minum aja, itu juga untuk kemuliaan Allah. Ya, atau sesuatu yang lain. Kamu bisnis, kamu berdagang, kamu jadi dokter, kamu jadi pengacara, kamu jadi ibu rumah tangga nantinya, kamu jadi pengusaha, masuk militer, masuk politik, jadi menteri, jadi DPR, apapun sesuatu itu semua juga dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dan Allah dimuliakan ketika orang-orang menjadi percaya kepadanya juga. Lebih lanjut lagi, Kolose 3 ayat 23 juga sama. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun, perbuatlah dengan segenap hati. Makan juga berarti dengan segenap hati, minum juga dengan segenap hati, belajar dengan segenap hati, bekerja dengan segenap hati, berusaha dengan segenap hati, dan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itulah tadi The Great Commission itu atau amanat agung itu adalah panggilan untuk semua orang. Karena melalui apapun yang akan kita kerjakan, kita sedang memuliakan Tuhan. Ya. Misalnya suatu saat nanti kamu akan menjadi pengacara misalnya. Atau tidak hanya pengacara, jadi apapun profesi nantinya yang akan dipimpin Tuhan dalam hidupmu. Ya. Misalnya saja Amsal 31 ayat 8 dan 9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Lihat bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid lewat profesi kita. Waktu kita mengambil keputusan, misalnya jadi sebagai pengacara atau sebagai jaksa, ya, firman Tuhan katakan, speak up for those who cannot speak for themselves. Ya. For the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Atau kamu jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, defend the rights of the poor and needy. Dan Alkitab berbicara banyak tentang orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan, dan kita membela hak mereka, menolong mereka. Nah, tentu saja hal ini berbeda dengan prinsip dunia. Karena prinsip dunia kalau sebagai pengacara mungkin tidak akan mendapatkan banyak dari membela orang tertindas dan yang miskin, betul? Bagaimana bisa mendapatkan income yang banyak melalui hal itu? Nah, inilah perbedaannya. Waktu kamu nanti suatu saat misalnya menjadi pengacara, ya, atau apapun profesi, bukan hanya terfokus kepada pengacara saja. Apapun nanti, menjadi dokter, bagaimana kamu membela orang-orang yang tertindas dan yang miskin, tidak bisa berobat, tidak bisa membiayai perawatan mereka. Bagaimana? Apakah Tuhan akan memakai kamu? Apakah kamu bersedia untuk dipakainya? Ya. Nah, itu salah satu contoh. Dan ada satu contoh yang lain adalah bagaimana orang yang kaya raya. Ini adalah seorang yang kaya raya, ya. Nah, mungkin kaya raya pengertian kita sekarang berbeda lah dengan dulu, ya. Nah, tapi bagi saya dia ini cukup kaya lah berarti. Mengapa? Di dalam satu kisah dua raja-raja itu ya, bukan dua raja raya. Dua raja-raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, ya. Daerah di Sunem sana, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Nah, perempuan kaya ini mengundang hamba Tuhan, kira-kira begitu.
Nabi Elisa diundang makan. Karena Elisa dalam satu perjalanannya harus melintasi daerah itu. Dan tampaknya perempuan ini menaruh belas kasihan dan ingin menolong Elisa. Ya, diberi makan, diundang makan, dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, tidak hanya diberikan makan, karena Elisa sering berpergian dan melewati tempatnya, maka perempuan ini berkata kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Kalau bahasa sekarang istilahnya hamba Tuhan, begitu ya. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, Elisa maksudnya, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Nah, perempuan Sunem ini diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dan kekayaan yang ia dapatkan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang ia lakukan? Ia mengundang Elisa hamba Tuhan itu makan. Kemudian ia juga menyediakan kamar khusus. Nah, ibaratnya seperti sebuah hotel kecil berarti bagi dia. Disediakan supaya perjalanannya ada peristirahatan, ada transit buat Elisa memulihkan kembali tenaganya, kekuatannya. Sehingga Elisa dapat beristirahat di sana sebelum melanjutkan kembali perjalanannya. Nah, lihat bagaimana kekayaan diberkati oleh Tuhan. Seorang dengan kekayaan itu tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, menjadikan semua bangsa murid. Elisa yang pergi memberitakan firman, perempuan Sunem ini yang menyediakan akomodasinya bagi Elisa, bahkan makan dan minum. Nah, tentu saja menjadi berkat seperti ini bukan bicara hanya kepada hamba Tuhan. Kalau kita lihat yang tadi sebelumnya, kata Tuhan, defends the right of the poor, of the needy. Juga kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu juga sama Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Nah, sebab itu pagi hari ini ingatlah, Tuhan meminta kita untuk menunaikan tugas pelayanan kita. Tugas pelayanan, panggilan yang umum, yang sama untuk semua orang adalah supaya kita menjadikan semua bangsa itu muridnya. Artinya menjadi orang percaya yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Namun, bukan berarti kamu harus menjadi pendeta. Bukan berarti kamu harus jadi penginjil atau pengajar firman Tuhan. Kamu bisa menjadi apapun profesi yang memang Tuhan sudah panggil kamu juga untuk suatu profesi tertentu. Jadi, untuk menjadikan semua bangsa muridnya itu tadi, seorang mungkin akan dipanggil menjadi dokter. Mungkin kamu akan jadi dokter, jadi perawat, jadi hakim, jadi pengacara, jadi guru, pedagang, pengusaha, CEO, polisi, tentara, olahragawan, atau dan lain-lain. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang milenial yang tidak pernah ada sekarang, seperti jadi YouTuber misalnya, konten kreator dan sebagainya. Ya, tentu saja semua pekerjaan, semua profesi dapat dipakai Tuhan. Ya, dapat menjadi alat Tuhan untuk menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Tentu saja kecuali menjadi pemalas, Tuhan tidak mau pemalas. Dan seluruh pekerjaan, seluruh profesi yang salah dan bahkan dilarang oleh hukum negara. Tentu saja profesi-profesi seperti itu yang dilarang oleh hukum negara, tentu saja tidak seperti merampok, membunuh, begitu ya, untuk mengambil harta orang, berjudi ya, tentu saja itu tidak, begitu ya, menjual minuman keras, menjual narkoba, ya tentu saja yang seperti itu tidak Tuhan kehendaki, ya. Nah, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita menyadari, mengerti, dan siap untuk dipanggil Tuhan melakukan misi yang Tuhan berikan bagi kita semua. The Great
Commission itu bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.